semuanya, perkenalkan nama saya Ronaldin Rotini dari kelas 3B dengan NIM P272424096. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial yaitu berupa mengerjakan perhitungan faktor konversi dan perhitungan LD. Nah, di sini kita mengetahui spironolakton 5 mg akan digunakan untuk mencir BP28. Volume yang akan diberikan sebanyak 0,2 ml dengan larutan yang akan dibuat 25 ml. Kita harus menghitung jumlah spironolakton yang akan digunakan. Di sini kita juga mengetahui rumusnya yaitu jumlah yang akan digunakan sama dengan mili yang akan dibuat per mili yang akan diberikan kali faktor konversi dosis mencir. Nah, awalnya kita harus mencari faktor konversi BP20 dulu.
penjelasannya, karena di sini kita awalnya harus mencari BB masjid yang 20 mg, yaitu dikali dengan 0,0026, dimana kita bisa, kenapa ini 0,0026, karena ini sudah paten, ini sudah rumus, dan kita tadi spironolaktonnya 5 mg, hasilnya 0,013 mg. Lalu kita mencari untuk BB masjid 28 gram, yaitu dengan cara 28 gram dibagi dengan 20 gram dan dikali dengan hasil dosis dari 20 gram ini, yang dimana hasilnya yaitu 0,0186 mg. Lalu kita mencari jumlah spironolakton yang digunakan, yaitu dengan cara jumlah lakton yang dibuat yaitu 25 mili, lalu yang diberikan yaitu 0,2 mili. Kita di sini membagi yaitu 25 mili per 0,2 mili dikali dengan 0,0182 mg ini didapatkan dari dosis mencit 28 gram, yaitu didapatkan hasil 2,275 mg. Jadi jumlah spironolakton yang akan digunakan yaitu 2,275 mg. Lalu untuk soal kedua, kita bisa mempunyai paracetamol. Ikut-ikut apa ya? Boleh kok. Jadi kita mempunyai paracetamol yang DL-nya itu 500 mg. Lalu mencit yang akan digunakan yaitu 30. Larutan yang dipunyai 25, lalu yang diberikan 0,2. Nah, kita di sini juga mencari jumlah paracetamol yang akan digunakan, yaitu dengan cara yang sama, yaitu kita mencari faktor konversi dari BB menjadi 20 gram terlebih dahulu. Jadi untuk penjelasannya, yang pertama kita akan mencari dosis BB menjit untuk 20 gram, yaitu 500 dosis kalsium dari paracetamol yaitu 500 mg dikali dengan 0,026, yang hasilnya yaitu 1,3. Lalu kita mencari dosis BB yang kita punya di sini yang diketahui yaitu 30
dengan cara 30 gram ini dikali dengan BB menjadi 20 gram dikali dengan dosis BB menjadi 20 gram, yaitu 1,3, yang hasilnya yaitu 1,95 mg. Lalu kita mencari jumlah paracetamol yang digunakan, yaitu dengan cara 25 ini kita dapat dari larutan yang kita punya, lalu dibagi dengan 0,2, yaitu ini dari larutan yang akan kita berikan pada mencit. Lalu kita kali dengan 1,95 yang didapatkan dari dosis BB mencit 30 gram yang dapatkan hasil 1, 2, 3 cek 1, 2, 3 wis. Nah, dari hasil ini 25 ml per 0,2 ml dikali 1,9 mg ini kita dapatkan dosis paracetamol yang akan digunakan, yaitu 2,4375 mg. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan Triton. Diketahui dosis terkecil yaitu 30 mg dengan kelipatan dosisnya yaitu 3. Lalu jumlah kematiannya yaitu 0,334. Dalam jurnal Weil itu kita mengambilnya dari F5 yang F-nya itu 0,375. Lalu kita harus menghitung LD 50-nya. Nah, di sini kita sudah mengetahui yaitu rumusnya yaitu log M LD 50 yaitu log D ditambah log D besar ditambah log D kecil dikali dengan F plus 1. F-nya kita sudah mengetahui. Nah, di sini kita mengetahui dosis terkecil. Kelipatan dosisnya yaitu 3. Lalu F-nya 0,375. Dalam rumus
plus log B kecil dikali dengan F plus 1. Nah, di sini kita punya dosis terkecil yaitu 30 dengan kelipatan dosis yaitu 3. Jadi log 30 ditambah log 3 dikali dengan F plus 1. Nah, log 30 yaitu jumlahnya 1,4771211255 ditambah dengan log 3 yaitu 0,477121254 dikali dengan F-nya sudah diketahui yaitu 0,375 ditambah 1. Nah, di sini kita mengalihkan dulu antara 0,477121254 ini dengan hasil dari F plus 1 ini yang didapatkan yaitu 1,75, yang hasilnya yaitu 0,656041,724, lalu ditambahkan dengan log dosis terkecil ini yang didapatkan yaitu 2,133162979, yang antilognya yaitu 1358823,281 mg per kilogram. Baik, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dian Pratiwi dari kelas 3B dengan NIM P27242240096. Di sini saya akan merujuk tentang praktikum P12, P13 dan P14. Yang pertama yaitu HCT atau hidroklotiazid, obat golongan diuretik tiazid dengan indikasi hipertensi, edema akibat gagal jantung, sironis hati, dan penyakit ginjal. Dengan mekanisme kerja yaitu meningkatkan ekskresi natrium dan air melalui ginjal, lalu menurunkan volume darah, lalu menurunkan tekanan darah. Efek samping dari HCT yaitu hipokalemia, hiponatremia, dehidrasi, hipotensi, peningkatan gula darah atau asam urat. Dengan interaksi obatnya yaitu dengan obat digoxin, litium, NSAID, obat antihipertensi lain. Lalu kontraindikasinya yaitu dengan pasien hipersensitivitas, anuria, hipokalemia berat, dan gagal ginjal berat. Yang kedua yaitu hipofil atau kita sebut simvastatin atau statin. Itu termasuk golongan obat hipolipidemik atau statin dengan indikasi hiperkolesterolemia, pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah. Dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat HMG CoA reduktase dengan menurunkan sintetis kolesterol, lalu menurunkan LDL dan sedikit meningkatkan LDL. Efek samping dari hipofil yaitu nyeri otot, peningkatan enzim hati, dan gangguan pencernaan. Interaksi obatnya yaitu dengan gemfibrozil, fenofibrat, antibiotik tertentu, antifungal azol. Dan kontraindikasinya yaitu dengan penyakit hati, kehamilan, menyusui, dan alergi statin. Lalu ada obat Lipitor atau atorvastatin dengan indikasi yaitu menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung dan stroke. Dosisnya yaitu 10-80 mg per hari secara oral dan sekali sehari. Untuk cara minumnya yaitu dengan atau tanpa makanan. Efek sampingnya yaitu nyeri otot, gangguan pencernaan, dan peningkatan enzim hati. Interaksi obatnya yaitu dengan obat gemfibrozil, fenofibrat, antibiotik tertentu, dan antifungal azol. Kontraindikasi dari obat Lipitor adalah penyakit hati aktif, kehamilan, menyusui, dan alergi statin. Lalu ada simvastatin, indikasinya yaitu menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit kardiovaskular. Untuk dosisnya yaitu 5-40 mg per hari secara oral dan biasanya malam hari. Untuk cara minumnya yaitu oral dan malam hari. Efek samping yang dipunya yaitu peningkatan enzim hati, gangguan pencernaan, dan nyeri otot. Interaksi obatnya dengan gemfibrozil, fenofibrat, warfarin, dan antibiotik tertentu. Untuk kontraindikasinya sendiri yaitu penyakit hati aktif dan kehamilan menyusui.
Yang ketiga ada furosemid. Untuk indikasinya yaitu edema atau gagal jantung, sironis atau ginjal, lalu dengan hipertensi. Untuk dosisnya sendiri yaitu 20-80 mg per hari secara oral, bisa sesuai petunjuk. Untuk cara minumnya yaitu oral 1-2 kali sehari sesuai anjuran dokter. Efek sampingnya yaitu hipokalemia, dehidrasi, hipotensi, dan tinnitus. Interaksi obatnya yaitu dengan digoxin, litium, NSAID, dan antihipertensi lain. Untuk kontraindikasinya yaitu anuria, hipersensitivitas, sulfonamid, dan hipokalemia berat. Yang selanjutnya yaitu ada atorvastatin. Atorvastatin ini sama dengan Lipitor, yaitu indikasinya menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung dan stroke. Dosisnya juga sama, yaitu 10-80 mg per hari secara oral. Untuk cara minumnya yaitu dengan atau tanpa makanan. Efek sampingnya juga sama, yaitu nyeri otot, gangguan pencernaan, peningkatan enzim hati. Dan interaksi obatnya untuk obat gemfibrozil, fenofibrat, antibiotik tertentu, antifungal, azol. Kontraindikasinya yaitu untuk pasien penyakit hati aktif, kehamilan dan menyusui, atau alergi statin. Lalu selanjutnya ada varsiretik. Itu gabungan dari hidroklorotiazid dan spironolakton. Dengan indikasi yaitu edema, hipertensi, dan gagal jantung. Untuk dosisnya yaitu 1 kali sehari sesuai dengan resep. Biasanya kombinasi antara 20 mg per 50 mg atau 40 per 25 mg. Cara minumnya yaitu dengan oral, memiliki efek samping yaitu hiperkalemia, dehidrasi, dan hipotensi. Interaksi obatnya yaitu AC inhibitor, ARB, digoxin, dan NSAID. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal ginjal berat, kehamilan trimester pertama, dan hiperkalemia. Untuk spironolakton memiliki indikasi yaitu untuk hipertensi, edema, dan hiperaldosteronisme. Itu memiliki dosis yaitu 25-100 mg per hari secara oral. Untuk cara minumnya 1-2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu gangguan menstruasi, pusing, hiperkalemia. Biasanya interaksi obatnya dengan ACE inhibitor, ARB, digoxin, dan NSAID. Lalu kontraindikasinya dengan pasien hiperkalemia, gagal ginjal berat, dan kehamilan. Lalu ada gemfibrozil, itu indikasinya untuk hipertrigliseridemia dan dislipidemia. Untuk dosisnya yaitu 600 mg 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Untuk cara minumnya yaitu secara oral, memiliki efek samping nyeri otot, gangguan pencernaan, dan peningkatan enzim hati. Untuk interaksi obatnya yaitu resikomiopati, warfarin, dan repaglinide. Kontraindikasinya yaitu untuk pasien penyakit hati aktif, batu empedu, dan kehamilan. Lalu ada fenofibrate dengan indikasi untuk hipertrigliseridemia dan dislipidemia dengan dosis 145-200 mg per hari secara oral. Untuk cara minumnya dengan makanan. Efek sampingnya yaitu gangguan pencernaan dan nyeri otot. Untuk interaksi obatnya yaitu statin dan warfarin. Untuk kontraindikasinya untuk pasien penyakit hati aktif, gagal ginjal berat, dan kehamilan. Mungkin sekian murojaah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.